Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen beserta teman-teman yang sempat hadir pada perkuliahan di pagi hari ini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang materi struktur pendidikan IPS SD. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aldi Pahrezi sebagai pemateri pertama, yang kedua saya sendiri sebagai pemateri kedua sekaligus moderator, yang ketiga Siti Aisyah Lestari sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat Anissa Husnul sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Pahrezi selaku pemateri pertama ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Struktur pendidikan IPS. Struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori pemempatan fakta. Konsep, generalisasi, dan teori dalam pengajaran IPS bukanlah satu hal yang baru, namun dalam proses belajar mengajar, seringkali penggunaan istilah ini kurang tepat. Bahkan para peserta didik sering bingung apa yang maksud dengan fakta, konsep, generalisasi, dan teori tersebut. Hal ini disebabkan pengetahuan tentang fakta, konsep, generalisasi, dan teori tersebut bersifat abstrak. Untuk menyajikan materi pembelajaran penuh dengan muatan konsep, generalisasi dengan teori, menggunakan model pembelajaran konsep, generalisasi, dan konstruk yang dikenal dengan model struktur ilmu pengetahuan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang langkah-langkah model pembelajaran ini, barangkali ada baiknya menjelaskan pertanyaan yang ada kaitannya dengan hal-hal bersifat konseptual. Seperti apakah model itu? Salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS dan sekaligus menjadi tugas guru pada tingkat pendidikan dasar adalah menerjemahkan materi yang sulit menjadi mudah, atau materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret. Suatu upaya untuk menerjemahkan dan mengkonkretkan hal abstrak tersebut biasanya diperlukan sesuatu yang berfungsi sebagai wakil atau representasi. Sesuatu yang mewakili inilah yang dikenal dengan sebutan model. Para siswa yang tengah belajar pada jenjang pendidikan menengah perlu dibimbing dan diperkenalkan kepada atau dilatih kemampuan dalam berpikir abstrak. Dengan kata lain, para guru perlu mengenalkan pengetahuan abstrak knowledge kepada siswanya. Salah satu cara untuk membantu para siswa dalam memiliki kemampuan ini adalah melalui perantara model. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Model merupakan wakil dari sesuatu. Model dapat berupa bentuk asli atau prototipe dari suatu benda, benda yang pernah ada, benda yang akan dibuat, atau benda yang seharusnya ada, atau benda yang seharusnya ada, atau benda yang mungkin ada. Model dapat berupa maket fisik seperti model skala rumah, kapal, gedung, dan lain-lain, atau dalam bentuk gambaran verbalnya. Menurut Teng, pengetahuan dianggap sebagai hasil kerja intelektual yang dikembangkan oleh manusia melalui proses psikologinya. Hasil-hasil itu dapat digolongkan dalam bentuk atau jenis pengetahuan yang berbeda-beda. Jenis pengetahuan dapat dilihat sebagai rancangan dalam model struktur atau organisasi pengetahuan. Model ini berusaha membedakan jenis-jenis pengetahuan yang berbeda-beda dan mengorganisasikannya dalam suatu struktur. Model ini dapat mewakili suatu cara bagaimana pengetahuan yang bersifat abstrak ini dapat digolongkan dan disusun sehingga para guru dapat dengan mudah lagi belajar. Model di bawah ini dapat diuji apakah model ini dapat membantu para guru lebih efektif merancang
pengajaran aspek pengetahuan pilihan yang bersifat abstrak, dan apakah para siswa merasakan terbantu pada waktu belajar menguasai pengetahuan pilihan tersebut. Model struktur ilmu pengetahuan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, atribut ialah karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa atau ada yang dapat dibedakan. Yang kedua, konsep ialah suatu pengertian abstrak yang diasosiasikan dengan simbol, sekelompok benda, peristiwa, atau ide. Yang ketiga, generalisasi ialah suatu pengertian berupa pernyataan yang dibentuk oleh sejumlah konsep yang saling berkaitan dan kebenarannya masih perlu diuji. Yang keempat yaitu konstruk ialah suatu organisasi, generalisasi, dan konsep yang saling berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari. Saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu unsur-unsur struktur IPS. Yang pertama itu atribut, di mana atribut ini merupakan karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa, atau ide dapat dibedakan. Atribut-atribut itu adalah ciri-ciri yang dapat dianggap sama, serupa, atau berbeda. Misalnya, tanah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon, jagung, dan kayu yang digunakan untuk perkakas, keduanya memiliki ciri alamiah. Yang kedua, kelas. Kelas adalah pengelompokan kategori benda-benda, peristiwa, atau pemikiran. Setiap kelas meliputi benda-benda yang memiliki kesamaan atribut dan mengabaikan atribut-atribut yang berbeda-beda atau tidak ada kaitannya. Perkelasan berdasarkan pada satu atau beberapa atribut tertentu. Tidak semua petani yang menanamkan jagung dan penebangan kayu yang memproduksi kayu mungkin termasuk memiliki kelas yang sama karena keduanya memiliki atribut sebagai pekerja, atau mereka dapat ditempatkan dalam kategori yang berbeda karena yang suatu bekerja dengan menggunakan traktor, sedangkan yang satunya lagi bekerja menggunakan gergaji. Tanah dan pohon dapat digunakan sebagai sumber alam yang digunakan untuk memproduksi barang kebutuhan manusia. Perkelasan merupakan sesuatu hal yang biasa banyak kegunaannya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait tentang unsur-unsur struktur ilmu pengetahuan sosial. Jadi yang ketiga itu yaitu simbol. Setiap kelas dapat dirujuk oleh suatu simbol. Simbol menunjukkan kelas. Simbol dapat berupa kata-kata, tanda, gerak, mimik, nomor angka, atau yang lainnya. Apapun namanya, simbol merupakan cara yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang kelas. Kelas semua benda yang digunakan dalam produksi mungkin cocok disebut sumber produksi atau faktor-faktor produksi. Yang keempat, konsep. Konsep merupakan pokok pengertian yang bersifat abstrak yang menghubungkan orang dengan kelompok benda, peristiwa, atau pemikiran. Konsep bersifat abstrak dalam pengertian yang berkaitan bukan dengan contoh tertentu, melainkan dengan semua anggota kelas. Konsep dapat dianggap sebagai suatu model kelompok benda yang diperkirakan, contohnya konsep buruh. Misalnya dapat dipandang kesan mental tentang semua yang memiliki ciri umum dalam pekerja. Konsep bersifat subjektif dan menyatu. Semua orang membentuk konsep dari pengalamannya sendiri. Dari pengalaman seperti mencatat contoh-contoh dan mendengarkan diskusi yang melibatkan kelas. Konsep bukan verbalisasi, melainkan kesadaran yang bersifat abstrak tentang atribut umum dari suatu kelas. Konsep merupakan kesadaran mental internal yang mempengaruhi perilaku yang tampak. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator.